Kemarin kita udah bahas satu mitos bisnis, Jis. Nah sekarang kita pengen bahas lagi, itu terkait dengan mitos bisnis lagi. Itu terkait dengan lebih baik banyak barang atau banyak order ya? Banyak produk. Kalau ngomongin lebih baik, ini kan biasa nih tim mendang mending gitu. Iya. Mana yang lebih baik, Jis? Kalau lebih baik mah tergantung ya, tergantung kondisi lah gitu. Tapi ada stereotip pemahaman di masyarakat bahwa semakin banyak produknya, jenis produknya semakin banyak, semakin lengkap, semakin sukses. Gitu. Iya. Kalau kita misalkan bikin toko sepatu nih ya. Ketika semakin banyak variasi merek yang ada di dalam toko sepatu, wah ini tokonya sukses nih gitu ya. Ya, bagus nih tokonya nih. Wah pasti bisnisnya bagus nih gitu. Padahal enggak. Belum tentu. Belum tentu. Karena kalau semakin banyak produknya itu kita susah untuk promosinya. Susah untuk promosinya. Satu itu ya. Misal nih, misalkan Misalkan sepatu aja. Ada sepatu boot, sepatu naik gunung, ada sepatu buat ke pabrik, ada sepatu olahraga. Olahraganya pun ada basket, lari, badminton, tenis, segala macam. Pokoknya semua sepatu ada di situ kan. Susah kita promosinya. Maksudnya mau kemana nih arah kita promosinya? Dalam artian, ayo nawarin ke pabrik juga, nawarin ke atlet juga misalkan. Iya. Kalau ngomongin biaya promosi jadi bengkak banget ya? Iya, biaya promosi jadi besar. Karena setiap item perlu dipromosikan gitu. Setiap item perlu dipromosikan. Nah, parahnya setiap item ini beda-beda nih marketnya gitu. Benar. Beda kalau misalkan jenis sepatunya cuman sepatu lari misalkan. Ya udah kita promosi kepada para pelari atau orang yang hobi lari. Ya udah tinggal nyari para pelari, orang-orang yang hobi lari di mana nih ngumpulnya. Ya ibaratnya kan kalau kita menggunakan adsan media sosial gitu ya. Targetnya ini pengguna orang yang senang lari misalkan gitu ya. Ya pasti ketika kita punya varian sepatu lari, ya kita centangnya orang-orang yang akun-akun yang senang mengkonsumsi konten-konten lari. Kemungkinan mereka adalah para orang-orang yang calon konsumen kita. Gitu benar. Kan. Itu baru satu. Kalau orang kayak saya yang suka senang mendaki gunung, ya berarti kan dia harus menceklis orang-orang yang senang konten-konten gunung gitu kan. Jadi semakin banyak yang di checklistnya. Iya, dan itu kan satu-satu tuh targetnya. Satu-satu kan? Bener. Istilahnya gini, misalkan budgetnya cuma 1 juta promosinya. 1 juta dimasukkan ke dalam satu kategori aja, itu bisa dapat misalkan 1 juta orang yang dapat promo iklan. Misalkan sepatu lari ini bikin kaki kamu tidak lecet misalkan. Poster itu akan dilihat oleh 1 juta orang yang suka lari. Sedangkan kalau misalkan kita nyentangnya banyak nih, otomatis 1 juta itu kan akan dibagi-bagi tuh. Yang lari mungkin cuma dapat 100.000 orang, yang gunung 100.000 orang, yang lain 1.000 orang gitu. Jadi kurang efektif. Iya, ibaratnya tadi ya, yang tadinya targetnya 1 juta orang yang senang sama lari, kalau dikonversi dari 1 juta kita dapat 1%, itu kan sekitar 1.000 ya. 1.000 orang tuh yang bakal beli gitu ya. Tapi kalau misalkan dari yang ternyata kita kepecah-pecah tuh tadi, yang seneng gunung kita checklist juga, yang seneng lari kita checklist, yang seneng sepatu boot kita checklist juga misalnya Itu kan jadi kepecah. Cuman 100.000 dari 1%-nya ya paling hanya 100 gitu kan. Atau bahkan 10 gitu. Bener. Jadi makin kecil. Jadi ya semakin bengkak lah, semakin susah untuk dipromosikan nih. Gitu. Iya.
Nah, habis itu selain itu brandingnya jadi bingung gitu. Ini toko sepatu apa gitu. Dulu juga Kebun Desain kan banyak tuh produknya. Banyak banget produknya, bahkan sampai ke undangan pernikahan kita garap ya. Kebun wedding ya. Ya. Saking banyaknya produk ya jadi gak kepegang gitu. Gak kepegang dalam artian promosinya gak kepegang. Ngegarapnya gak kepegang walaupun dipisah-pisah gitu ya. Wah repot lah gitu. Iya. Ketika produknya banyak ternyata punya konsekuensi yang sebegitu masifnya ya dampaknya kalau kita nggak siap gitu. Iya. Ya termasuk yang branding itu kan. Iya. Jadi orang tuh ngelihat di Kebun Desain tuh jasa desain apa gitu. Bahkan interior juga gitu digarap. Sehingga bingung orang tuh ini Kebun desain apa ya gitu. Ketika jadi bingung lah gitu. Sehingga kalau kita lihat kalau sekarang kita akhirnya udahlah dihilangkan aja lah dari menu gitu. Dihilangkan dari menu. Dalam artian Kebun Desain ini hanya sebagai jasa desain logo, desain kemasan udah, ditambah daftar merek udah. Ya itu ya. Adapun yang lain itu hanya pelengkap kalau misalkan konsumen nanya gitu. Iya, kalau ada nanya, "Bang, ini studio desain ya? Bisa ngedesain ini juga nggak?" gitu ya. Nah itu. Jadi promosinya jadi lebih fokus aja gitu. Iya, fokus di 3 yang tadi ya. Iya. Desain logo, desain kemasan, plus daftar merek gitu. Daftar merek. Daftar pun yang lain juga bisa sebenarnya, tapi tetap ya pelengkap aja lah kalau ada yang nanyain itu. Ya ibaratnya kojonya 3 lah ya. Iya. Branding utamanya 3 gitu. Menu utamanya 3. Nah buat teman-teman yang mau yang punya banyak produk kayak gitu, tetap harus pilih juga menu utamanya apa nih. Nah yang diiklankan itu yang di branding itu yang menu itu utamanya ini. Iya. Kalau yang suka di mall tuh apa ya? Ada station ya, tahu nggak? Sport station ya. Sepatu ya? Iya sepatu. Ya. Sport station itu kan khusus sepatu sport gitu kan? Sepatu ya dari namanya aja sport. Iya, itu kebanyakan pas saya lihat itu sepatu lari gitu. Ya. Sepatu ya jogging ya macam gitulah. Ya. Jarang, bahkan itu pun udah mulai spesifik tuh yang begitu gitu. Saya nggak lihat sepatu kayak sepatu sepatu bola nggak ada kayaknya. Ada sepatu bola ada. Ada ya? Ada. Sportation. Tapi mungkin kurang lah ya. Lebih kebanyakan pas kemarin lebaran ya. Gitu ya. Ade anaknya bibi gitu ya, ade sepupu gitu. Ya, nyari sepatu bola. Nyari sepatu lari. Oh, nyari sepatu lari. Ya di situ. Itu banyak banget. Malahan sepatu yang lainnya mana ya? Kayak semacam sepatu bola gitu. Saya mau liatin gitu. Ya. Kok nggak ada kata saya. memang kurang. Jadi okay. Ya sportation aja dia saking mungkin banyaknya cabang olahraga gitu. Iya gitu kan. Dia jadi fokus ke sana aja, ke yang lari aja, lari kasual mungkin. Ya lari mungkin bisa juga buat badminton gitu kan. Ya yang olahraga bisa berbagai macam lah. Kalau bola gitu. mah kan ada ininya. Iya ada poolnya gitu kan. Iya ada poolnya sehingga susah buat di lantai gitu ya. Itu kan bisa buat nge-gym juga sepatunya gitu benar, kan. Benar. Paling olahraga yang kayak gitu. Sifatnya tuh bisa gitu dipakai berbagai macam lah. Gitu. Ya. Kayak gitu. Itu pun saya lihat pun Sportation tuh ke situ gitu kan. Ya. Mengkerucutnya gitu. Punya kerucut tersendiri gitu. Benar. Ya tadi susah, promonya susah, terus brandingnya juga susah kalau misalnya terbanyakan, dan ini pasokan stoknya susah, atur stoknya susah. Kalau misalnya barang ya, karena dulu juga saya kan buka toko plastik tuh, stok tuh kadang nggak ada. Di suppliernya nggak ada gitu. Suppliernya nggak ada ya. Suppliernya nggak ada, nyari supplier lain pada nggak ada juga. Jadinya susah gitu.
Sedangkan itu bukan menu utama kita gitu. Iya. Ya jadi kita disibukkan dengan produk yang lakunya kurang, tapi disuruh nyari stok gitu, sehingga jadi cukup sibuk gitu. Iya cukup memusingkan kan gitu ya. Iya. Ketika kesulitan mendapatkan supply bahan gitu ya, barang gitu ya. Ya, si barangnya nih susah kadang ada hilangnya gitu barang tuh. Iya. Sedangkan kita ya karena kita itu ingin memenuhi segala macam varian, ya akhirnya kita tetap nyari gitu ya. Ya, biasanya ini produk semakin banyak karena konsumen yang bilang. Misal konsumen yang minta. Misalkan adain ini dong, adain barang ini dong misalkan. Atau adain jasa ini dong. Ya jadi kita nurutin konsumen gitu. Terus ada lagi yang baru saran lagi, adain lagi dong, adain ini dong. Kita ngadain lagi jadi akhirnya jadi kebanyakan. Iya, permintaannya ada tapi kecil gitu ya. Tapi kecil, bener. Nah kalau kayak gitu gimana Jis? Apakah kita lebih baik menyanggupi atau enggak? Biasanya kalau kayak gitu. Sebaiknya sih jangan sih. Sebaiknya jangan. Jangan sih. Kecuali apa ya? Gampang itu kan istilahnya sampingan lah. Ketika ada orang request misalnya, Mas saya pengen ini dong, ya saya nggak ada, adain bisa nggak? Ya udah ada, boleh gitu. Tapi mau order berapa nih? Dilekan dulu gitu. Dalam artian itu proyek sampingan. Kalau mau diambil harus bisa dieksekusi secepat mungkin. Iya, biar nggak mengganggu. Produk utama. Kegiatan produk utama ini. Kalaupun misalkan mau mau stok ya stoknya dikit aja gitu. Iya. Kayak kemarin tuh Kebun Isen juga misalkan lagi sepi nih. Ada datang nih, Mas mau interior barbershop. Baru bulan kemarin tuh. Ya udah garap aja lah karena lagi sepi kan gitu. Iya. Tapi tetap tidak kita munculkan sebagai portofolio. Ya karena nanti membingungkan orang. Ini apa sih? Tidak dimunculkan dia di portofolio kita ya. Iya, tidak dimunculkan. Supaya orang tuh nggak bingung. Kok tiba-tiba Kebun Desain menggarap desain interior sih gitu kan? Ya. Kan dia cuman desain logo sama desain ini gitu kan. Benar. Desain kemasan aja. Kok desain interior juga ada tiba-tiba nongol satu gitu kan. Iya. Nah bahkan ada cerita dari Dokter Tirta. Oke, apa tuh? Di podcastnya, di YouTube-nya Founders Theory ya, nama YouTube-nya. Dia tuh cerita waktu dia kuliah di ITB kan ngambil bisnis. Nah dia tuh cerita ke dosennya, Pak, ini bisnis saya kok gini. Coba lihat bisnisnya katanya. Setelah dianalisa sama dosennya, wah ini kebanyakan produknya, dibilang gitu. Kurangi gitu. Akhirnya dikurangi lah produknya, sehingga energinya, uangnya, terus waktunya terfokus pada produk-produk yang best sellernya aja gitu. Ya udah jadi makin banyak yang beli yang itu. Ya kita pun jadi terlihat lebih spesialis yang ini nih. Misalkan kita pegang 3 atau 4 barang gitu ya. Oh ini mah spesialis 4 barang. Orang jadi kalau nyari itu ya ke dia gitu ya. Ya. Nah jadi buat teman-teman yang bisnis nih harus dilihat dulu nih. Jangan terlalu banyak produk lah. Iya, sama kayak Kebun Desain waktu yang banyak produk kan gak fokus tuh. Nah ketika kita udah mulai fokus ke desain logo, desain kemasan sama daftar merek, orang tuh udah mulai dia ahli ini nih gitu kan. Iya. Dia ahli daftar merek. Mulai banjir gitu kan, sampai sekarang hampir 200 klien gitu kan yang kita daftarkan gitu. Ya, yang daftar mereknya aja ya. Ya gitu. Jadi lebih fokus aja lah. Ini pun ya daftar merek juga sama desain logo sebenarnya masih sekalian tuh. Iya. Kenapa kita masih munculin dua-duanya ini? Logo dan desain daftar merek ini saling berhubungan. Misalkan mau sekalian sama logonya enggak gitu. Iya. Karena daftar merek itu ya harus nyantumin logo ya. Iya. Logonya juga nanti bakal
masuk ke situ bakal gitu masuk, kan. bakal masuk. Mau sekalian logonya nggak nih? Saya buatin. Atau misalkan ada orang bikin desain logo, mau sekalian saya daftarin nggak mereknya gitu, logonya gitu. Itu kan salah satu produk yang mengikat satu sama lain gitu. Bisa langsung dipromosikan gitu. Iya. Bahkan ketika misalkan saya udah punya logo, mau dibuatin lagi nggak yang bagus, misalnya gitu ya. Iya, iya. Mau ganti nggak gitu? Mau ganti nggak ini potensial nih buat diterima mereknya nih, logonya yakin yang kayak begini misalkan gitu kan. Ya. Jadi daftar merek kan nggak bisa ganti lagi logonya. Iya gitu. Bener nih mau yang ini kan gitu. Gitu ya. Iya. Nah itu apa namanya, ya kalau sudah spesialis seperti itu orang apa ya, ya nyarinya kita, terus-terusan nyarinya kita gitu. Ya, ya. Bahkan ketika ada orang, oh saya dapat rekomendasi dari temen gitu kan. Ya karena orang yang merekomendasikannya udah percaya sama kita gitu kan. Ya, menganggap kita udah spesialis di situ gitu. Ya buat teman-teman yang sedang berbisnis nih atau yang mau berbisnis, produknya jangan terlalu banyak biar nggak capek ngolahnya gitu. Karena harus diolah, dipromosikan, dibrandingkan, nyari stoknya, jangan supaya ini. Kalau misalkan produksi sendiri harus masak gitu. Benar. Banyak menu yang harus dimasak, gitu. Jadi susah. Benar itu ya, berarti ya teman-teman ya. Kalau misalkan mitosnya terkait dengan bisnis sukses karena melihat banyak banget varian gitu ya dari produk-produk kita, itu belum tentu ya. Belum tentu. Justru yang satu produk aja itu yang bagus. Benar. Yang satu produk itu justru belum tentu mereka itu wah bisnisnya cemen nih gitu ya. Iya. Justru ya. Belum tentu. Barangkali itulah saking terlalu banyaknya orderan sampai nggak bisa buka bikin produk lain gitu. Iya. Dan biasanya walaupun misalkan biasanya yang mau bikin produk lain nih, pasti namanya dibedain. Namanya dibedain, timnya dibedain juga, biar tidak kacau gitu. Benar. Mobil aja, merek-merek mobil kayak gitu ya, paling hanya berapa varian gitu. Ya ini aja lah. Yang paling gampang tuh HP. Apple cuman punya satu HP. Iya benar. Cuman satu tipe ya. iPhone. Iya. Sedangkan Samsung tipe S23, S24. Iya. Yang A, seri A. Terus seri di bawahnya lagi apa ya? Ada M. Seri M. Wah, banyak banget itu. Banyak nanti. Iya, nanti variasi seri M, ada M1, M2, M3, M4 gitu kan. Iya. Seri A, A50, A51, A52 itu kan banyak tuh. Iya. Seri S. Terus ada S Pro, S FE misalnya gitu kan. Ya. Kalau misalkan Apple kan ya udah dia cuman satu tipe iPhone, desainnya sama semua lagi. Desainnya sama semua. Kalau kalau misalkan Samsung, Xiaomi, kadang desainnya beda-beda tuh. Iya, benar. Atau produksinya kan beda lagi produksinya gitu. Kalau yang iPhone bisa sekali cetakan. Benar. Sebenarnya lebih mudah maintenance-nya, lebih mudah produksinya. Sekali branding kan dia cuma setahun sekali tuh. Ya, pengumuman, launching. Pas launching, branding, promosi gitu kan. Terkait dengan varian dengan produk barunya tahun ini misalnya gitu. Ya, kan. Apple bahkan dulu sih nggak iklan ya. Cuman yang 16 nih ada iklannya di TV. Iya. Mungkin karena kemarin ini dihadang. Dihadang ya. Jadi makanya dia ngiklan ngasih pengumuman. Iya, gitu ya. Dihadang TKDN. Oke, ya itu ya teman-teman ya. Terkait dengan mitos-mitos dalam bisnis. Jadi kalau misalkan teman-teman mikirnya seperti itu, nah itu belum tentu, bisa jadi itu mitos kayak gitu ya. Ya. Oke, ada lagi Jis terkait dengan poin yang sekarang? Ini paling apapun produknya segera daftarkan mereknya. Jadi kebun desain ya, melalui kebun desain. Jangan sampai mereknya dicuri orang dan keburu dibajak sama orang. Wah, gawat sekali ya. Bisa langsung order aja WA ke nomor yang ada di bawah.
Kita melayani tadi udah disebutin ya di tengah video juga, jasa desain logo, desain produk kemasan, labelnya, boxnya, terus desain plastiknya bisa ya, desain kemasan lah, dan daftar mereknya. Gitu. Iya, itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.